Hey guys, Lighters, apa kabarnya? Kita hari ini mau belajar lagi ya tentang relationship. Karena hubungan tuh penting banget. Hubungan bisa membuat kita dewasa atau menghancurkan. Hubungan bisa membuat kita bertumbuh atau membuat kita stuck atau mati. Ya, hubungan bisa membuat kita semakin merasa utuh atau semakin merasa gak pernah utuh. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami minta, kami memohonkan ilhammu, memohonkan hikmatmu supaya kami bisa memahami firman dan kebenaranmu yang membuat kami menjadi lighters bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang love is not dishonor. Ya, love is. Ini menunjukkan bahwa definisi. Ya, I am. Definisi, you are. Definisi, God is. Definisi, sama juga, love is. Teman-teman, penting banget kita memiliki definisi yang benar. Kenapa? Karena right definition leads to right intention. Definisi yang benar menentukan niat. Kenapa sih kita nggak berniat sekolah? Mungkin definisi sekolah kamu masih salah. Ya, kenapa sih kita nggak niat untuk bangun daripada tidur ini? Mungkin kita nggak punya definisi hidup yang benar. Kenapa sih kita susah banget untuk memiliki tujuan hidup? Karena mungkin definisi tentang hidup kita juga belum benar. Jadi, right definition is very crucial. Ya, penting banget. Ya, definisi tentang kamu. Apa sih definisi tentang kamu? Akan menentukan intensi tentang bagaimana kamu membangun hidup juga. Sama, ya, definisi yang benar tentang cinta menentukan niat kita dalam hidup dalam cinta tersebut. Bagaimana kita membagikan, bagaimana kita mengalami, menghidupi, bagaimana kita juga memberikan cinta itu dan meresponi. Makanya love is, ya, is not dishonor. Kita perlu juga mengawali topik hari ini dengan mencoba mendefinisikan ulang apa itu cinta. Kita coba yang pertama, ya. Love is using yourself for others' benefit. Jadi cinta itu justru menggunakan diri kita untuk keuntungan atau kepentingan banyak orang. That's love. Tapi lust is using others for your own benefit. Kalau nafsu itu menggunakan orang lain untuk kepentingan kita. Ya, love is giving. Tapi lust is taking. Love is surrendering. Lust is controlling. Jadi cinta itu justru berserah. Ya, nggak controlling. Itu nafsu, berusaha mengendalikan. Ya. Nah, love is saying, I need you because I love you. Jadi saya membutuhkan kamu ada di sini karena saya rindu untuk memberikan hidup saya buat kamu. Saya rindu untuk bisa membangun kamu. Saya rindu untuk bisa mencintai kamu. Tapi lust atau nafsu mengatakan, I love you because I need you. Saya mencintai kamu karena saya butuh kamu untuk terus ada di hidup saya. Saya butuh kamu untuk bisa mengasihi saya. Saya mengasihi kamu karena saya butuh kamu untuk terus memperhatikan saya. Itu nafsu. Jadi bahasanya bisa sama, I love you. Tapi intentionnya beda. Ya, karena love and lust itu beda tipis. Ya, bedanya di mana? Bedanya di motivasi hati. Bedanya dari dalam. Love is God. God is love. And lust is evil. Evil is lust. Makanya berbeda sekali. Kasih itu sumbernya Tuhan. Tapi nafsu itu sumbernya iblis. Ya. And love is not dishonor. Sesuai dengan topik kita hari ini. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 5 NLT. Love or it, ya, it does not dishonor others. Kasih tidak menghormati orang lain. Atau kasih tidak merendahkan orang lain. Saya suka banget seorang hamba Tuhan, Dennis Silk. Dia penulis buku dari Keep Your Love On, Culture of Honor. Saya suka sekali dia mengatakan gini, honor is what love looks like. Ya, jadi kasih itu punya bentuk yang namanya hormat. Jadi kalau kita mengasihi, pasti kita menghormati. Karena hormat adalah bentuk dari kita mengasihi.
Ya, jadi hari ini kamu bisa bilang sama temenmu yang kamu suka, ya cowok-cowok bilang gini, kamu tahu nggak, tadi aku baru denger loh firman dari Kak Radit. Bagus banget. Apa tuh? Iya, dia bilang kayak begini, bahwa kasih dan hormat nggak bisa dipisahkan. Kayak aku dan kamu. Plak, langsung ya. Jadi kasih sama hormat nggak bisa dipisahkan. Gitu. Kalau kita bilang kita mengasihi, harusnya kita menghormati. Kan hormat adalah bentuk dari kasih. Honor is what love looks like. Mari kita buka, mari kita kupas tentang honor. Hormat itu artinya ketika kita bisa memberikan nilai kepada seseorang dengan nilai yang tinggi. Ya, kita memberikan nilai kepada orang tuh A+. Ya, sebelum mereka ngapa-ngapain juga kita kasih A+. Itu namanya hormat. Kenapa? Karena kita memahami bahwa semua orang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Yes, mereka semua, kita semua telah jatuh dalam dosa. Tapi itulah kenapa Tuhan mau mati di kayu salib buat kita semua. Karena karena Tuhan memandang kita dari kacamata kasih-Nya. Ya, ketika Yesus mengasihi kita, Dia juga menghormati kita. Artinya apa? He put a high value. Dia menaruh nilai yang tinggi sama hidup kita. Karena Dia adalah kasih. Walaupun kita bobrok, tapi Dia menilai kita begitu berharga. Makanya ketika Tuhan mengatakan, I love you, it means I honor you. Ya, honor means melihat dan memperlakukan seseorang sebagaimana Tuhan melihat dan memperlakukan. Jadi kita seeing others berharga, kita treating others berharga, kita melihat mereka sesuai dengan Tuhan melihat mereka, dan pastinya memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan memperlakukan mereka atau kita. Ya, pertanyaannya, seberapa berharga diri kita? It's on the Bible, guys. Semua tentang kita tuh ada dalam firman Tuhan. Kita buka Yesaya 43 ayat 4. NLT. Karena engkau begitu berharga dan terhormat di mataku, dan karena aku mengasihi kamu, aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Wow, keren banget. The Message ngomong gini, that's how much you mean to me. Begitu besarnya kamu berharga buat aku. That's how much I love you. Ya, begitu besar aku mengasihi kamu. I'd sell off the world, the whole world, to get you back. Aku rela menjual seluruh dunia hanya untuk mendapatkan kamu kembali. Wow, segitu berharganya kita di mata Tuhan, guys. Ya, gak bisa dipungkiri, kita ini manusia berdosa, udah cacat, udah rusak. Tapi Tuhan adalah kasih, sehingga Dia memperlakukan kita bukan karena kita baik. Sederhana, karena Tuhan adalah Tuhan yang adalah kasih. Dia adalah Tuhan yang terhormat. Makanya Dia bersikap, Dia melihat dari pribadinya yang adalah kasih dan terhormat. Jadi sederhana, kalau kita sadar bahwa Tuhan di dalam kita, Kristus dalam kita, dan Dia adalah kasih, dan Dia adalah pribadi yang sangat terhormat, harusnya kita juga bisa memperlakukan orang lain dengan hormat, melihat, memandang mereka terhormat. Ya, segitulah berharganya diri kita. Lalu pertanyaan kedua, seberapa mahal diri kita? Ya, sehingga kita harus bisa menghormati orang lain juga, menganggap mereka itu adalah ciptaan yang mahal, karena kita adalah ciptaan yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Harus persembahan, korban yang sempurna untuk menebus kita. Artinya bisa dibilang mungkin kita seluar biasa itu di mata Tuhan. Ya, artinya gini teman-teman, kita adalah pribadi yang mahal. Ya, sehingga ketika Tuhan mau beli kita kembali, Dia harus beli dengan nilai yang setimpal. Dan nilai yang setimpal dengan kita adalah darahnya. His life. Darah adalah hidup. Jadi hidupnya Yesus itu semahal hidup kita. Man. And this is the gospel. Ya, inilah pesan Injil yang menyatakan bahwa segitu mengasihinya Tuhan sama kita, sehingga kita dipandang begitu berharga dari kacamata kasihnya. Jadi kalau lu lagi belanja ya, lu biasa kan beli snack, terus ada kayak tembakan itu kan yang infrared, 2.000 misalnya. Lalu belilah minuman besar, 15.000.
lu beli Rexona deodoran, tit, 23.000. Tapi kalau lu di-scan, tit, munculnya apa? Darah Yesus. Artinya apa? Lu semahal darah Yesus. Amin. Makanya karena kita segitu mahalnya, jangan jual murah. Jangan juga perlakukan orang dengan murah, dengan sikap yang murah. Satu, mereka bukan ciptaan yang murahan. Yang kedua, kamu juga bukan ciptaan yang murahan. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Please, bersikaplah dengan mahal. Makanya kita juga menghormati Tuhan. Kita menghormati orang tua kita menghormati sesama kita, dan kita juga menghormati diri kita. Pertanyaannya gini, Bang, tapi kalau orang lain itu bersikap nggak terhormat gimana? Ya tetap hormati mereka. Kenapa? Karena kamu pribadi yang mahal, pribadi yang terhormat. Ini relate juga bagaimana kita berhubungan nanti kalau kamu lagi pacaran, lagi dating ya. Ingat ini, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dengan apa tadi? Dengan darah Yesus yang mahal. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi, kita harus memperlakukan tubuh kita dengan mahal, dengan terhormat. Karena ini cara kita memuliakan Allah. Sama juga, kamu juga bisa memuliakan Allah dengan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Oke, ngomongin dating. Kamu kan pasti cari yang seiman. Betul nggak? Iya dong. Kalau yang seiman berarti kan mereka juga adalah pengikut Yesus, di mana Yesus tinggal di dalam hidup mereka. Artinya, mereka adalah tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus. Nah, bayangin ya, siapa di sini punya anjing peliharaan? Punya kucing peliharaan? Punya buaya peliharaan? Jangan digigit lu nanti ya. Pasti lu pegang-pegang ya anjing, karena dia baik, dia lucu, dia gemesin. Kucing juga lu pegang. Tapi coba buaya mau lu pegang. Singa coba lu ke kebun binatang lu pegang. Lu pasti parno. Kenapa? Karena lu tahu apa yang singa itu bisa lakukan. Lu tahu bahwa singa itu ya buas. Nah, masa kalau lu tahu pacar lu adalah tubuh Kristus, ya masa lu pegang-pegang? Lu grepe-grepe, berarti lu lagi grepe siapa? Iya kan? Gak mungkin dong, kamu sedang tidak menghormati tubuh Kristus. Kamu sedang menghina Kristus. Kan kita tubuh Kristus, betul gak? Ya gak usah gitu deh. Kayak misalnya Pak Presiden Jokowi deh. Coba lu pegang tuh pantatnya. Kalau nggak lu langsung dicium sama AK-47 tuh yang dimiliki pas pampres, ya kan? Nggak mungkin lah. Karena kita tahu Pak Presiden Jokowi terhormat. Dia Bapak Presiden. Sama juga. Tubuh Kristus itu bicara tentang mereka adalah bait Allah di mana rohnya tinggal. Mereka milik Allah, jangan sembarangan pegang-pegang. Ya, jangan. Ya, coba lihat 1 Timotius 5 ayat 1b sampai 2 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Perlakukanlah orang-orang muda sebagai saudara. Jadi kita perlakuan satu sama lain sebagai brothers or sisters. Our own brothers, our own sisters. Dan wanita-wanita tua sebagai ibu, ya. Wanita-wanita muda hendaklah engkau perlakukan sebagai adik dengan sikap yang murni. Jadi apa yang lu nggak lakuin sama adik lu, jangan lu lakuin sama pacar lu. Apa yang lu nggak lakuin sama kakak lu, jangan lu lakuin sama pacar lu juga. Karena kita menganggap satu sama lain sebagai brothers and sisters dengan sikap yang murni. Aduh teman-teman, kalau lu mau dipegang-pegang, panggil tuh, Go Live, panggil tukang pijet, lu dipegang-pegang di situ. Lu pesen tiap hari, lu dipegang-pegang, halal, tidak berdosa, gitu kan? Ya kan? Makanya kalau lu mau pegang-pegang juga, sono lu daftar jadi itu Go Live ya. Lu bisa pijet-pijet orang, halal lagi. Makanya teman-teman, kita harus bisa menyadari kita tuh ciptaan yang mahal. Jadi gunakan tanganmu untuk hal-hal yang mahal, jangan yang murah, yang semua orang lain bisa lakukan, semua orang lain normal lakukan, tapi kita beda. Karena kita tubuh Kristus, kita semahal itu, semahal darah Yesus. Apapun yang kita lakukan, kita tidak melakukan hal yang orang-orang lain lakukan. Banyak, gampang, walaupun kita di tempat yang sendiri sekalipun, kita tidak melakukannya. Kenapa?
Karena kita tahu mata kita ini matanya Tuhan. Kita nggak mau kotorin. Dishonor ourselves, dishonoring God. Tidak menghormati diri kita dengan nonton-nonton yang nggak baik, itu juga tidak menghormati Tuhan. Nah, gue mau tutup dengan ini teman-teman. Penting sekali kenapa kita bisa menghormati tubuh kita. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian. Karena ini cara kita untuk bisa mengenal Tuhan. Kalau kita gagal mengenal Tuhan, kita gagal mengenal diri kita. Kita gagal mengenal diri kita gagal mengenal orang lain. Kita gagal mengenal diri kita gagal mengenali kekuatan potensi ilahi yang Tuhan taruh di hidup kita. Kalau kita gagal mengenal Tuhan, gagal mengenal diri kita gagal mengenal masa depan kita. Gak heran gagal juga dalam hubungan. Makanya sekarang tuh ya gue dengar teman-teman yang lagi di dating apps, orang tuh pada agresif. Baru kenal, baru ngetik hai, belum i, baru H doang, udah langsung dijawab hook up yuk. Buset dah. Udah ngajakin tidur, agresif. Gue bingung itu tubuh dalamnya oksigen atau gas LPG, dibakar dikit meleduk, ya kan? Nafsuan bener. Artinya apa? Kalau ada kasih Tuhan, nafsu pasti akan dikendalikan. Pasti, karena kasih dan nafsu nggak bisa hidup berbarengan. Yang mana kamu mau kasih makan? Mau kasih makan kasih, mengenallah Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Mau nafsu yang tumbuh, ya udah. Jauhilah pengenalan sama Tuhan. Artinya apa? Lakukan hal-hal yang bisa menyenangkan nafsumu. Efeknya apa? Nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal diri, rendah diri, nggak percaya diri. Mulailah pacaran supaya memenuhi diri, cari duit supaya kita punya lebih merasa bernilai, kita jadi sok-sok jagoan supaya dianggap keren, dan sebagainya. Nggak bisa teman-teman. Kamu pasti akan menderita. Kamu nggak bisa hidup jauh dari Tuhan. Ya, apart from me, you can do nothing. Yohanes 15 bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kaya tanpa Tuhan, bisa. Ya, terkenal tanpa Tuhan, bisa. Tapi untuk berbuah, untuk memiliki dampak, memiliki damai sejahtera, memiliki rasa utuh, rasa cukup, keyakinan, penuh pengharapan, nggak bisa kalau kamu nggak mengenal Tuhan. Ini pengejaran utama, makanya Paulus bilang, demi mengenal Kristus aku melupakan apa yang di belakangku, bahkan semua aku anggap sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dan Alkitab bilang begini, Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan? Nah, ini ditulis di Perjanjian Lama. Dulu kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, ya kita harus naik ke gunung Tuhan. Ya Musa naik ke gunung Tuhan untuk bicara dengan Tuhan. Itu sebuah gambaran keintiman sama Tuhan. Nah, dia bilang barang siapa yang mau naik ke bukit Tuhan, barang siapa mau mengenal Tuhan, mau intim sama Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya, orang itu nggak boleh bercela pikirannya, perbuatannya. Artinya apa? Tangannya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih. Orang-orang yang terhormat, menjaga hidupnya, menghormati Tuhan, menghormati sesama, menghormati diri kita sendiri. You need to know Him. Supaya kamu mengenal diri kamu. Mengenal potensi kamu. Guys, kamu gak butuh self-help. Kamu butuh God's help. Makanya, ya aku juga suka baca-baca buku self-help. Tapi self-help won't help you at all. Mereka cuma bisa menjadi aksesoris bantuan sementara. Tapi you need God's help, you need God, you need the gospel. Kamu butuh Injil. Injil tentang Yesus Kristus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah the first importance, yang pertama-tama paling kuat. Karena Injil aku teguh berdiri dengan kuat. Come on guys, yuk kita mari hidup dengan hormat. Love is not dishonor. Hormati dirimu, hormati Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan syukur, itu ibadahmu yang sejati. Honor God, karena hidupmu yang harusnya hancur, mati, gak berdaya, dihukum, terhukum, penuh dengan ketakutan, doomed to fail. Ya, harusnya kita tuh sudah menerima hukuman, tapi semua dihapuskan supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang yang terhormat. Ya, yuk mari kita jadi orang yang terhormat karena Tuhan sudah mati buat kamu. Tuhan sudah ganti identitasmu dari yang terbuang. Sekarang kamu sudah dimiliki. Dari kegelapan menjadi terang. Dari yang bobrok menjadi terhormat. Dari murahan menjadi mahal. It's you. It's you in Christ. Mari makanya hidup dengan Tuhan supaya identitasmu
semakin kokoh, semakin kuat. Sehingga kamu bisa hidup sebagai orang yang terhormat, menjaga kasih satu sama lain. Karena kasih itu menghormati. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, aku berdoa untuk Lighters Family. Berdoa supaya kami semakin mengenal Tuhan, mengenal diri kami, mengenal orang lain, mengenal masa depan kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Love is not dishonor. Tuhan mati bagi kami, menghormati kami. Pribadi yang rusak, yang hancur, tapi Tuhan memandang kami dengan matamu yang penuh kasih, yang penuh kebenaran, penuh compassion. Dan hari ini kami menyadari betapa berharganya kami karena Kristus. Kami juga mau belajar menghormati kami, diri kami, menjaga tubuh kami sebagai persembahan yang syukur untuk menghormati Tuhan dan juga dengan cara menghormati satu sama lain. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, tanpamu kami gak sanggup. So we pray in the name of Jesus Christ. We need your help. We need your guidance. We need your direction. Thank you Jesus, ini hidup kami untuk Engkau selamanya, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you guys.